Kita doakan sahibul bait sarumahan sekeluarga kabul hajatnya, urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Semoga keluarganya, anak-anaknya semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, diberi anak, karunia keturunan putra putri yang alim lagi saleh salehah, dikabulkan segala hajatnya, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Kita nang hadir jua beratan mudah kabul hajat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Hendak kabul keberatan hajat? Hendak benar. Dengar-dengarlah pesan Rasulullah. Tawassalu bi wa bi ahli baiti. Siapa yang kepengen dikabulkan hajatnya, hendaklah dia meminta kepada Allah. Bagaimana cara meminta? Mau tahu ibu-ibu? Cara meminta yang kabul, yang diijabah, Nabi juga madahakan. Tawassalu bi, mohonlah kepada Allah dengan berkat Rasulullah, berkat aku jadi. Wa bi ahli baiti, dengan berkat keturunan anak cucu Rasulullah nang alim nang wali-wali itu. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, siapa yang meminta dikabulkan hajat dengan berkat aku ujar Nabi, berkat keluargaku, berkat wali-wali Allah yang setia dan cinta kepada Nabi, fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, niscaya hajatnya dikabulkan. Amin. Kabul beratan insya. Sangat beruntung sekali ibu pas keluargaan hari ini mendapat karunia yang agung, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi. Mau tahu bu keutamaannya? Bu, hendak tahukah keutamaan memperingati Maulid Nabi? Baik, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, siapa yang menyumbangkan atau berimpak dengan mengeluarkan hartanya guna mengagungkan peringatan Maulid Nabi, maka ujar beliau, orang itu akan menjadi temanku nanti di dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah menjamin. Andai kata iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman manusia sedunia, Allah berataan buat kita. Saking tingginya cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Allah, sehingga keimanan beliau mengalahkan kita semua. Beliau ini yang mengatakan akan menjadi rafiq fil jannah, orang yang menyumbangkan, berimpak untuk mengagungkan, memperingati hari kelahiran Nabi, akan menjadi teman setia Abu Bakar Siddiq di dalam surga. Amin ya rabbal. Sungguh kata Sayyidina Umar, siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad karena cinta kepadanya, orang itu telah menggerakkan syiar agama Islam. Pian hari ini nah luar biasa, suara anak-anak yang sangat merdu, suara emasnya mengenang kita, menambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Nabi, malaikat Jibril datang ke kuburku setelah wafatku nanti. Siapa yang membaca sholawat dan salam kepadaku sekali, ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hari ini nah si Fulanah binti Fulan baca sholawat, sallallahu ala Nabi Muhammad. Disambatakan malaikat Jibril, nama kita, nama ayah kita. Dia bersolawat kepadamu, maka aku jawab. Jadi orang yang bersolawat tadi, apalagi dia berjam-jam sudah dudukan mendengarkan kekanakan nih, umpat juga bersenandung. Alhamdulillah. Sekalinya kita bersolawat, wajar Rabbi aku jawab orang itu. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah selalu tercurah, kasih sayang Allah kepadamu, berkah Allah menyertaimu. Senang apa senang ibu-ibu?
doa Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya, ya Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku wahidatan, sekali, wa sallallahu alaihi asyran, Allah menurunkan dan memberikan 10 rahmat. Mau buat diberi rahmat, mau diberi sayangnya Allah, 10 rahmat Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mematikan orang yang sekali membaca sallallahu ala Muhammad, melainkan 30 macam hajatnya di dunia kabul. Amin ya Rabbal. Dan 70 macam hajatnya di akhirat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aulan nasibi yaumal qiyamah, siapa ujian Nabi yang paling banyak membaca salawat kepadaku, orang itulah yang pertama kali berjumpa aku di hari kiamat. Sudah barang tentu orang itu akan masuk surganya pertama kali bersama Rasulullah. Aturannya kita nih boy merulikan ke rumah tak jangan tapi banyak omong. Akurkah banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan terkumpul Nabi berataan, man shalla alayya ya Rabbi, siapa yang bersolawat kepadaku. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, menantu kesayangan Rasulullah. 500 kali ya buat sehari samalaman, ambil yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Lam yaktaqir abadan, orang itu selamanya kada ditimpa kepakiran. Mau kapian disugihakan, mau benar. Siapa kada hendak dan ditolong Allah berataan nih 500 kali bu mau kali 500 kali. Lam yaktaqir abadan, orang itu tidak akan ditimpa kesusahan dunia akhirat, sugih. Amin ya Rabbal. Tapi tetap juga berusaha. Kalian mau kulit ngambil tasbih, ampe berdagang, ampe berjualan, itu malahnya kalau belum memenuhi syarat. Tetap aja berusaha. Salawatnya 500 kali. Man shalla alayya alfa marratin, siapa aja Nabi yang mau mengamalkan tiap hari 1000 kali baca salawat. Mau kabok? Insyaallah. Lam yamut hatta yubashiru lahu bil jannah, orang itu tidak dimatikan kecuali melihat istananya di dalam surga. Amin ya Rabbal. Kadang-kadang ada boleh beramalan supaya tahu sebelum tiba kematian, matinya dalam keadaan husnul khatimah, senang gembira melihat istana di surga. Sholawatnya jangan ketinggalan. Berapa banyaknya bu? 1000 kali. Sembahyang jangan ditinggal. Kalau aku ampenya sembahyang nyalaut tuh robot pulang. Karena sholat ini adalah awal ditanya di hari kiamat. Penentuan apabila sholat kita sempurna, diterima seluruh amal ibadah. Apabila didapati sholat seorang hamba naqisah, kurang sempurna, ditolak. Apalagi nang umuran belang kambingan ini nang kurang sempurna aja ditolak. Ditolak seluruh amal kebaikan. Nah jadi sholat ini modal, salawat itu hujungan. Subhanallah. Kemudian berkata pula Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi beratani, khalifah Nabi beratani, siapa yang memberikan hartanya untuk diinfakkan dalam rangka memperingati maulid Nabi, maka orang itu mendapat pahala seperti orang syahid dalam peperangan Badar dan Hunain. Mau ibu-ibu? Sarami bana nih kada bagiliran oleh bayi berupan. Dulu siap aja, asa ada aja jadwalnya. Tapi pinanya jadwal rapat sudah sebulanan. Tahu ya ada sesalahnya lah. Alhamdulillah kita gembira dengan datangnya bulan Maulid ini karena luar biasa pahalanya.
Ulun tadi hanya datang tanggal 30, datang umrah. Jamaah juga nang minta dipimpin akan 53 orang satu bis yang panjang. Ujar ulun kita Badar bahwa jamaah ini buat dalam peperangan menghadiri, mendatangi peperangan Badar. Hendaklah pokoknya datang sana juga supaya bertambah cintalah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dahulu kami singgah di suatu perkampungan, di situ ada Bir Rauha. Apa itu Bir Rauha? Mau tahu ibu-ibu? Sumur yang diziarahi oleh para nabi dan rasul. Terakhir yang berziarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak basusun bis orang menziarahi sumur tadi. Dan ketika Rasulullah terjadinya peperangan Badar ini, beliau minum air itu. Dan Nabi kita berwudu dan berkumur-kumur, maka jadilah namanya menjadi bi'rus syifa, air yang dapat menyembuhkan dengan pertolongan Allah berbagai macam penyakit. Bir syifa namanya. Pasti hendak banan barataan. Dah nang dagang-dagang nih lain tulis manis dagangannya ojo tak tulak barataan. Nah sudah tulak mudah meranjaki nang balum mudah lakas. Amin. Ada padanya kue mananay. Ada nang basangut teng ulun basangut teng hibak teng ulun. Kenapa tadi bi'rusyifa. Jauh mendatangi Ben sekitar tengah 2 jam sampai. Bantu hajaran terus ke peperangan Badar. Berlinanglah air mata. Nangka inikah dahulu Rasulullah berjuang buai di hari nang panas mengguntang nang itu. Batis saja gen karena kawam karena kesandar. Bajajak ulun di pasir ulun japai pasirnya. Nang ini buai ujar jamaah ulun amun ayam gen anak ayam mantang ini nasak. Apa panasan pasirnya itu buai. Ujar ulun intalunya gen menibut masak di sini. Kacang gen ulun ini langsung kareok panasnya apa. Kayak itu luar biasa perjuangan Rasul. Berapa banyaknya orang nang ikut peperangan Badar ini 313, semuanya dijamin masuk surga tanpa dihisab. Kita ini kada empat peperangan Badar, tapi bila datang bulan Maulid umpat juga memperingati alhamdulillah. Maka ulun ibu Epa untung besar sidin mengadakan kita datangan baumbayanlah masuk surga. Amin ya Rabbal. Sungguh kata Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mendermakan hartanya untuk membesarkan, mengagungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diberikan pahala bagaikan orang yang mati syahid dalam peperangan Badar dan Hunain. Alhamdulillah. Apalagi mbah ini keluar pulang makanan yang disajikan ibu ikan rasa titik liur sudah. Alhamdulillah. Bapanas kada buai kita nangka ini nyaman dudukan bagi kipas angin. Di zaman Rasulullah kipas angin belum ada. Betul apa betul? Apalagi asik. Sidin berjuang dengan nyawa, dengan darahnya, sehingga syahidlah para sahabat dalam peperangan itu. Ulun langsung menghadapi kada kawal lagi menahan banyu mata. Ucap salam-salam kepada syuhada Badar di situ buai. Mbak itu ulun naik ke tempat Nabi kita berkemah. Ada masjid namanya Masjid Arash. Arash hari masjid yang tinggi. Di situ Nabi ditajakkan kemah, di situ simba doa di malam Jumat bertepatan malam 17 Ramadan. Nabi kita semalam suntuk berdoa dengan berurai air mata. Ya Allah, ujar Nabi, jika dalam peperangan ini Engkau kalahkan kami ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu sampai datangnya hari kiamat. Jatuhlah sorban Nabi, diambil oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Melihat Nabi di samalaman kada guring. Nah, sedangkan sahabat disuruh sini guring beratang nangka itu ya Rasulullah. Lalu dipungut, diambil sorban sidin. Lalu ya Sayyidina Abu Bakar, cukup wahai Rasulullah, aku yakin Allah akan memenangkan peperangan ini. Bujurai, Bapak yang menjelang siang buah kerja datanglah pasukan dari Makkah 1.000 orang lebih, sekitar 1.600 berhadapan orang Islam. Nah hanya masuk Islam 313, bayangkan pian
Kayak apa? Dikeroyok kurang aturannya, hitungannya 313 berhadapan 1600 musuh lengkap dengan peralatan perang dipimpin oleh si Abu Jahal. Ada loh orang peringatnya Abu Jahal kan ada? Musuh besarnya Islam. Terjadi peperangan, lalu Nabi kita berdoa dengan khusyuk, maka Allah pun menjawab doa Nabi di Masjid Arsy tadi. Ulun masuk mendoakan pian berataan. Senangkah didoakan biar kita masuk surga jodoh bersama Rasulullah di Masjid Arsy tadi. Disitulah Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sebentar lagi Allah mengutus ribuan para malaikat di atas gunung di dekat peperangan Badar. Kasih tu pian ulun menangis ulun. Ya Rasulullah, Allah mengutus malaikat yang memakai pakaian yang serba hitam, menaiki kuda yang hitam, menutup wajahnya. Sehingga musuh itu terpisah kepala dengan badannya. Kada tahu siapa yang memukul malaikat. Sehingga kalahlah orang-orang kafir. Disitulah awal perjuangan agama Islam ini tegak di permukaan bumi. Kita nang duduk kayak ini nama adakan peringatan Maulid Nabi. Kita mendapat pahala bagaikan ikut berperang dalam peperangan Badar dan Hunain. Mau ibu-ibu? Mau benar? Alhamdulillah. Kemudian dinyatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang menyumbangkan, mengimpakkan hartanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya orang itu akan diberi husnul khatimah indal maut. Amin. Akan masuk surganya wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga bersama Rasulullah tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang ulun muliakan, ulun berkisahlah akurkah begitu ulun sampai di Madinah di suatu hari, ada seorang ibu bertakwa, kenapa bojah orang maka berdesakan masuk raudhah? Bahari kan berdesakan wedi diatur ada tasrehnya buah berizin. Nang dahulu sekitar 3 tahun nang silam tuh rame bener masuk raudhah gua aja lah. Nah, kenapa kurang jar sampai terabah-rabah masuk ke situ barabutan? Julun jawabannya, kamu tahukah? Raudhah itu buat tanah lebarnya 15 meter, panjangnya 22 meter, berada di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kubur Nabi. Itu raudhah namanya. Raudhah itu satu kapling tanah yang siapa masuk ke sana karena rindu kepada Rasulullah, walau menginjakkan kakinya sebelah, andai kata kada sampai 12 sebelah, maka raudhah itu akan menunggunya di pintu surga. Amin ya rabbal. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinah bi jahi sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi wah ini gue kada kawa masuk sembarang masuk. Ada batasrih izin dari pemerintah Arab Saudi. Bahari tapi lantang. Kada patuli bangun pulang. Berabutan sedunia nang dirabutakan sedikit aja. 15 meter kali 22 dibagi 2 pulang lon lakian. Nah itu tadi raudhah. Sungguh wajah Nabi antara rumahku ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah, itu adalah bagian dari pansa kapling daripada tanah surga. Sungguh wajah Nabi mimbarku ini tempat Nabi kita khotbah berada di atas telaga Firdaus. Subhan ulun tadi boy masuk kayak ke raudhah kan. Ulun sholat di hadapan mimbar Nabi, ulun santuk makan kepala kasih tuh berdoa sambil menangis, mudahan ulun diri ulun abah mama keluarga kakawalan baratan diampun dosa, dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajat, jika nang ada nang garing nang sakit sembuh, dapat jaminan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal. Karena ujar para salafus saleh, tidak ada tempat di dalam Masjid Nabawi yang paling kabul doanya kecuali di dalam raudhah tadi di hadapan mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun tahu di situ ada beberapa tempat yang diijabah doa, ada lagi buat tihang tulisannya bahasa Ustuana Aisyah. Ini tihang Siti Aisyah. Kenapa?
Ujian Nabi, Allah menurunkan rahmat begitu banyak di tiang ini. Andai kata umatku tahu keistimewaan doa dikabulkan di tempat ini, mereka akan berundi sekalipun panjang undiannya ingin mendapatkannya. Jadi ulun tadi di situ sholat hajat pulang dan mendoakan pian nipang berataan dan sampai juga sana berataan. Masya Allah, la quwata illa billah. Siapa yang masuk raudhah, maka orang itu telah berada di bagian taman surga. Andai pian menelepon, jar Ibu Haja Nurhikmah, di mana pian Bu? Aku Haja Nurhikmah lagi di taman surga. Bercanda katian kada, wallah aku nakai di taman surga. Benar adanya, Bu. Jadi di dunia ini ada taman surga. Walaupun ulun bersumpah berkali-kali, demi Allah Ibu Haja aku nih di surga. Nah ulun benar itu perkataan ulun tadi, karena itu bagian daripada tamannya surga. Subhanallah. Sehingga para ulama menyatakan mulianya jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dinyatakan dari para sahabat Rasulullah yang merawikan, ya Rasulullah beritakan kepadaku tentang keadaan asal usul dirimu. Ujar Nabi, sesungguhnya aku ini adalah hasil daripada doa kakekku Nabi Ibrahim, sehingga aku menjadi nabi dan rasul. Dan aku ya Nabi dilahirkan oleh ibuku yang bernama Aminah bintu Wahab. Dan aku ya Nabi adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa di dalam kitab Injil yang asli. Dan aku ya Nabi dibesarkan oleh seorang wanita daripada Bani Bakar, yaitu di Taif. Dan ketika aku sedang bermain-main sedang menggembala kambing bersama saudara-saudara sesukuku, lalu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail membelah dadaku, mengambil ada sedikit darah yang hitam, kemudian mengeluarkannya dan mencucinya dengan air Zam-Zam dan air telaga Kausar, kemudian memasukkan iman ke dalam hatiku. Kemudian malaikat Mikail menimbang kadar iman di dalam hatiku, ditimbang dengan iman 1000 umat-umat yang terdahulu, maka mengalahkannya iman Nabi kita tadi yang unggul semua tadi kalah. Lalu ya malaikat Jibril, biarkanlah, andai kata engkau menimbang iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan iman seluruh makhluk, niscaya dialah juaranya. Jadi Nabi kita ini mulia makhluk. Mana mulianya surga? Lalu Rasulullah mulia surga. Mulia surga kah? Mulia Nabi kah? Mulia Nabi. Karena surga pun diciptakan bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman Nabi kita mengalahkan iman seluruh makhluk. Itu yang dirawikan oleh para sahabat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang bermimpi mendapat aku, orang itu akan berkumpul aku di waktu jaga. Mudah-mudahan kita dapat mimpi ketemu Rasulullah. Baca Bu, Allahumma arini wajha nabiyika yaqadatan wa manama, amin. Dan kita dapat mimpi ketemu Rasulullah. Barang siapa, ujar Nabi, malam Jumat, pada malam Jumat pula sholat sunat 2 rakaat, iringi ulun usolli sunnatan rakataini lillahi ta'ala. 2 rakaat, rakaat pertama Fatihah biasa juga sampai tuntung waladzalinnya, lalu membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu 25 kali. Oh janang tuhato, ulun gue sakit kelintohan pun 25, duduk. Kada dilarang sholat duduk. Fatihahnya sekali, gue qul huwallahnya sampai tuntung 25 kali. Setelah itu bangkit lagi ke rakaat kedua, membaca Fatihah sekali, qul huwallahnya 25 kali. Kemudian setelah salam jangan langsung berdiri, baca sholawat 1000 kali. Iringi ulun, sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi, sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Dan kalau gawe ini beratan sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, niscaya
dia akan bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermimpi mendapat Nabi, orang itu lam yadkhulun nar, kada akan masuk neraka, akan menjadi ahli surga. Mau? Insyaallah, dan diberi anugerah yang agung ini. Ada disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, "Faman ahabba ayyanalu ru'yatan Nabi alaihi salatu wassalam." Siapa yang ingin berjumpa Rasulullah di waktu jaga, amin, berkumpul beliau di dalam surga, pertama falyuhibbuhu hubban syadida, cintailah Nabi Muhammad, rindukanlah Nabi Muhammad di atas segala kerinduan. Yang hendaklah ziarah ke makam Rasulullah, bu, hendak benar siang malam selalu ingat Rasulullah. Tuh, cintai Nabi dengan kecintaan yang bersamakan. Suatu hari datang seorang lelaki Badui, berapa gunungan gue di Madinah, menghadap Rasulullah dalam keadaan pucat pasi wajahnya. Ujar Nabi, namanya Sauban. Wahai Sauban, garingkah ikam, muha pucat, bibir kalas banar biru, sepertinya engkau dalam keadaan sakit. Tidak ya Rasulullah. Ulun bersedih hati sehingga membuat ulun kurus seperti ini. Apa aja Nabi nang dipikirakan sampai ikam bersedih hati berduka cita. Ulun berpikir siang malam ulun ini masuk surga jua kah? Andai ulun masuk surga, pasti ulun kada berjumpa pian di dalam surga, karena pian pasti berada di surga yang tinggi. Amalan Nabi kada kau disamai. Maka turunlah malaikat Jibril membacakan surah An-Nisa di dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, maka orang itu akan dikumpulkan ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Amin. Wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kemudian Nabi bersabda, yakni wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, niscaya bersama aku nanti di dalam surga. Amin ya rabbal. Kita adakan peringatan Maulid, kita adakan peringatan Isra Mi'raj untuk memupuk perasaan cinta. Sabuting aja buat syarat hendak masuk surga tadi. Hendak masuk surga bersama Nabi, pertama dahulu falyuhibbu hubban syadida, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kapian dulu Nabi, ya cinta benar, sayang benar. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, yakni ujar sidan al-ita'atu fi sunnatihi, mengikuti sunnah Nabi. Apa arti sunnah, mau tahu ibu-ibu? Ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berisi perintah nang disuruh sidin kita gawi, amin, nang dilarang sidin kita jauhi. Kemudian yang ketiga, ihsan, perbanyak sholawat atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman aja pula kita, nang biasanya di dapur kenapa nang digawe banyak lidah kita hendaklah hiasi dengan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril melewat satu lapisan langit, lalu sidin turun ke bumi, melihat ada satu malaikat yang terjatuh di jurang, patah sayapnya. Sayap malaikat itu sayap hancur sayapnya, lemah lunglai, menangis malaikat tadi. Jadi ujar malaikat tadi, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, lihat aku nak, patah sayapku, hancur tulang belulangku. Apa yang terjadi ya malaikat Jibril? Ketika engkau membawa kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, seluruh malaikat yang di langit ini menghormati Nabi dengan berdiri. Adapun aku yang malaikat yang satu ini memimpin 70.000 malaikat asik berzikir. Lalu aku tidak berdiri untuk menghormati Rasulullah dari kalangan. Tiba-tiba aku diberikan peringatan oleh Allah, lemah lunglai batang tubuhku, aku terjatuh ke bumi dalam keadaan seperti ini. Adakah solusinya? Adakah jalan keluarnya sekiranya Allah mengampuni aku?
karena kelalaianku bisa aku kembali ke tempat kedudukanku semula. Ujar malaikat Jibril, gue sabuting aja syaratnya. Wahai malaikat, iksar, perbanyakilah, memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iksar salati alaihi, ya malaikat Jibril, perbanyak salat dan salam kepada Nabi Muhammad. Baik kata malaikat malaikat nang itu tadi, ulun akan memperbanyak membaca salat. Sakanya adalah wasful malaikat tadi, tumbuh pulang sayapnya, betul bagus pulang, kawan naik ke tempat semula, bahkan lebih berjaya daripada sebelumnya. Insya Allah kita yang banyak baca salawat ini buat akan mendapat falah, berbahagia di dunia dengan iman dan Islam, dan keberuntungan di akhirat akan bertemu dengan dan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ulun nak meninggali doa, maukah pian ulun ambil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun fotokopiakan. Nah ulun lagi pula, ujar Nabi, siapa yang membaca salawat ini banyak dosanya nang telah silam gana lalu diampuni, maukah? Jika orang itu membaca salawat ini jangan Nabi dalam keadaan berduduk, dibaca sebelum berdiri, sudah diampuni dosanya. Nah bagina ulun bacakan anak bagina. Nah, dan ini kenangan manis di rumah Ibu Epa. Nah, insya Allah pahalanya untuk keluarga beliau berapaan kita orang hadir di sini. Sidin hari di Bahawalan rumah tadi bacakan tahlil. Iringi ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Hendak aja hendak dibuatnya Sayyidina kan ada kan Bapak, tapi hadis ini bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim, dibaca sebelum berdiri, sudah diampuni dosanya sebelum tegak kaki kita. Bila kita hendak berduduk, dibaca sebelum duduk, sudah diampuni, dan orang itu akan mendapat jaminan syafaat masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sekali ini lagi sekali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Ulun ijazah ulun pemberatan pian sahur ulun terima. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama diampuni dosa abang mama kita juga dan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga nantinya tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.